Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Madrasah Ramadan, yang di dalamnya disebutkan pembahasan-pembahasan atau tema-tema yang terkait dengan bulan Ramadan. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang prinsip di dalam beragama. Ini adalah di antara hal yang sangat penting, yang sangat urgent, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim di dalam beragama. Nah, ikhwan fillah wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beragama tentu kita diperintahkan untuk mengikuti dalil yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilarang hanya sekedar taklid atau fanatik buta. Ini adalah sesuatu yang terlarang di dalam beragama, ya, tanpa menjadikan dalil sebagai panutan. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga perkataan-perkataan para ulama yang terkait dengan pembahasan kita tentang pentingnya prinsip di dalam beragama. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksaan Allah sangatlah berat, atau hukuman Allah sangatlah keras. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang pentingnya bagi kita untuk mengikuti dalil, untuk mengikuti petunjuk, entah itu di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang wajibnya bagi kita untuk mengikuti sunnah, untuk mengikuti petunjuk di dalam beragama. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, ya, dalam ilmu dan amalnya. "Addu 'alaiha bin nawajid." Nabi SAW mengatakan, gigitlah sunnah tersebut, gigitlah petunjuk tersebut dengan nawajid, dengan gigi geraham. Ya, artinya berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dengan sekuat-kuatnya. Nah, ini dalil yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti petunjuk, untuk mengikuti dalil, ya, dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Kita bisa lihat bagaimana perkataan para ulama terkait prinsip di dalam beragama ini. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Innama ana basyarun." Sungguhnya aku ini hanyalah manusia. Ukhti'u wa usib. Yang aku bisa keliru dan aku bisa benar. Fanzuru fi qawli. Maka lihatlah perkataanku, kata beliau. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu. Fakhudu bihi. Lihatlah perkataanku, kata beliau, apabila hal tersebut sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, fakhudu bihi, maka ambillah, kata beliau. Wa ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Dan apabila perkataanku tersebut tidak cocok atau tidak dicocoki, tidak sesuai dengan
Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, fatrukuhu, maka tinggalkanlah. Nah, di sini ya jelas sekali kita tidak boleh taklid. Ya, kita tidak boleh taklid kepada seseorang, taklid kepada seseorang yang berilmu. Akan tapi kita perlu menjadikan dalil sebagai panutan. Ya, begitu juga Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin, maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Dia berada di kekhawatiran ketika dia meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menolak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menolak dalil, ya, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ya ke dalam kebinasaan. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mengikuti petunjuk. Pentingnya bagi kita untuk mengikuti dalil di dalam beragama, ya. Akan tetapi ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak selamanya taklid itu tercela. Bagi kalangan awam, ya, bagi kalangan awam yang tidak bisa memahami dalil, yang ia sulit untuk memahami dalil, memahami suatu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia bisa bertanya kepada para ulama dan menjadikan pendapat mereka tersebut sebagai rujukan. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian, ya, bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, di sini pentingnya bagi kita mengikuti dalil, dan kita dilarang untuk taklid, tapi tidak selamanya taklid itu tercela. Bagi orang-orang awam yang mereka kesulitan di dalam memahami dalil, dia bisa bertanya kepada para ulama dan bisa menjadikan pendapat mereka tersebut sebagai rujukan. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip penting lainnya adalah kita mesti beramal dengan memakai tuntunan. Kita di dalam beramal harus mengikuti petunjuk, harus mengikuti tuntunan, ya. Melakukan ketaatan, melakukan ibadah harus mengikuti tuntunan, dan tidak bisa atau tidak boleh direka-reka, tidak boleh dibuat-buat. Harus ada dalil yang menjadi pegangannya. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah yang penting di dalam beribadah kepada Allah. Kata mereka, al-aslu fil ibadah haram, at-tahrim. Hukum asal daripada ibadah itu adalah haram, tidak boleh dikerjakan, ya. Tidak boleh seseorang mengerjakan ibadah-ibadah, ya, sampai ada dalil yang memerintahkan. Hatta dalad dalilu ala fi'liha, kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk melakukannya, untuk melakukan ibadah tersebut, maka ibadah tersebut boleh dikerjakan. Ya, hukum asalnya tidak boleh dikerjakan sampai ada dalilnya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama, ya, dalam perkara agama kami ini yang tidak ada asalnya, yang tidak ada dasarnya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut atau perkara tersebut tertolak, tidak akan diterima. Nah, ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan atau agama atau amalan yang kita lakukan tanpa adanya tuntunan, tanpa adanya petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada dasarnya, maka amalan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raddun, akan tertolak, ya, amalannya akan tertolak. Dan dalam riwayat yang lain juga, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, yang bukan dari perkara kami, ya, fahuwa raddun. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan. Ya, hati-hati dengan perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya, yang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena apa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap perkara yang diada-adakan itu adalah perkara bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah, ya, setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, disebut bid'ah yang tercela bila memenuhi 3 syarat. Ya, suatu amalan akan dikatakan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan bid'ah, amalan yang tercela. Yang pertama, syaratnya adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang dibuat-buat. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah sesuatu yang baru dalam agama. Artinya di dalam syariat agama tidak disebutkan hal demikian. Tidak ada. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak disandarkan pada dalil syar'i. Artinya tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, atau tidak ada dasar dalil yang bisa dijadikan sebagai pijakan. Maka amalan-amalan tersebut akan menjadi amalan-amalan yang bid'ah atau amalan-amalan yang tercela. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wal muradu biqawlihi kullu bid'atin dhalalah ma ahdatha wala dalila lahu min asy-syar'i bi tariqin khasin wala 'amin. Yang dimaksud setiap bid'ah adalah sesat, kata beliau. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Maksudnya kata beliau, wala dalila lahu. Setiap amalan tersebut, ya, dibuat-buat. Wala ma ahdatsa wala dalila lahu. Suatu amalan yang dibuat-buat dan tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Minasyar'i bi tariqin khasin wala amin. Tidak ada dalilnya, ya, yang mendukung hal demikian, baik dalil khusus ataupun dalil umum. Nah, ini penjelasan atau perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan setiap kebid'ahan itu adalah sesat, maksud beliau setiap amalan yang dibuat-buat dan tidak ada dalil pendukungnya, tidak ada dalil syaraknya, ya, baik dalil khusus ataupun umum. Nah, dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap kebid'ahan adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya itu adalah sesuatu yang baik. Ya, walaupun banyak manusia menganggap bahwasanya, oh, ini amalan adalah amalan yang sangat bagus, amalan yang sangat luar biasa, keutamaannya sangatlah dahsyat misalnya. Akan tetapi amalan tersebut tidak ada dasarnya, amalan tersebut tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dasarnya, maka perkara tersebut tetaplah sesuatu yang tidak baik, tetaplah sesuatu yang sesat, ya, sesuatu yang tidak benar. Dan
Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin